Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memanfaatkan waktu untuk membahas mengenai suatu topik yang sangat aktual terkait dengan pendidikan anak usia dini. Namun yang menarik adalah bahwa gagasan tentang pendidikan anak usia dini dalam pakar pendidikan Islam telah lama dikumandangkan oleh Al-Qabisi. Oleh karena itu, marilah kita simak dengan penuh perhatian bagaimana pendapat Al-Qabisi tentang pendidikan anak tersebut. Pendidikan menurut Al-Qabisi itu memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, fokusnya lebih banyak kepada anak. Kalau kita buat aktualisasinya zaman sekarang, tidak lain adalah pendidikan anak usia dini, PAUD atau PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian keistimewaan yang kedua, dia menekankan pentingnya akhlak untuk dididik sejak kecil. Dan juga yang ketiga, menekankan atau mengutamakan nilai-nilai agama, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai agama itu tercermin dari pendidikan Al-Quran sejak dini. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau kemudian konsep Al-Qabisi ini membimbing anak supaya hafal Al-Quran. Dan hafal Al-Quran itu ya memang dalam suasana budaya masyarakat Arab lebih gampang daripada non-Arab. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini, walaupun lisannya bukan dari bahasa Arab, namun kemampuannya tidak kalah ya dengan orang Arab. Terbukti bahwa kita anak-anak di Indonesia itu ada juga yang menghafal Al-Quran di usia dini. Bahkan ada kasus seorang anak SD kelas 4 yang tunanetra dan dia hafal Al-Quran hanya dengan bantuan HP. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran yang dia tirukan, sehingga anak tersebut dipanggil oleh Wakil Presiden waktu itu adalah Yusuf Kala dan diberi hadiah, diumrohkan dia beserta orang tuanya. Dan masih banyak lagi anak-anak kita itu yang usia sekolah dasar, juga ada yang TK yang hafal Al-Quran. Artinya untuk hafal Al-Quran itu tidak harus ya memiliki kemampuan lisan berbahasa Arab yang fasih atau memahami maknanya ya. Tetapi hafalan itu terkait dengan ingatan dan itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Kemudian keistimewaan yang keempat dari konsep pendidikan Al-Qabisi itu adalah menekankan perilaku. Dalam hal ini adalah tindakan amaliyah. Ilmu saja tidak cukup, tapi harus dipraktekkan, dilakukan dalam tindakan nyata, aksi, sehingga ada keseimbangan antara ilmu dengan amal. Dan juga keistimewaan yang kelima itu mementingkan keterampilan.
Jangan lupa ini bukan cuma pelajaran otak, pengetahuan intelektual, tetapi juga beliau menekankan pentingnya keterampilan. Nanti akan saya jelaskan pada tujuan pendidikan menurut Al-Qabisi. Saya mencatat ada 3 di sini. Pertama, menumbuhkan kepribadian. Pendidikan itu adalah membentuk pribadi yang baik. Kalau saya ingat referensi dulu waktu saya kuliah di S1 itu, Marimba itu juga mengatakan begitu persis. Pendidikan itu pada hakikatnya adalah membentuk pribadi. Dan kalau konsepnya UNESCO itu learning to be, belajar untuk menjadi. Menjadi itu membentuk kepribadian. Jadi ada garis lurus ya. Artinya konsep dari Al-Qabisi itu sebenarnya masih relevan. Kalau kita mau modifikasi dengan zaman sekarang itu masih relevan. Dan kita kan punya khasanah intelektual sangat berharga ini Al-Qabisi itu. Tidak peduli apakah dia itu pengaruhnya di Afrika atau di mana ya. Yang penting apa itu substansi pemikirannya itu bisa dipakai atau enggak gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah memiliki keahlian yang bersifat pragmatis, ada tujuan, ada manfaat, sehingga dapat mendukung usaha mencari nafkah. Nah, ini yang penting. Jadi ilmu bukan hanya membekali pengetahuan otak kognitif, tapi juga membekali kehidupan, mencari nafkah ini. Terus yang ketiga tujuannya adalah untuk mengembangkan kekuatan akhlak. Ini tujuan pendidikan ya. Kalau tadi yang pertama itu konsep pendidikannya. Sekarang mengenai prinsip-prinsipnya, termasuk di dalamnya masalah hukuman. Hukuman tadi sudah agak panjang dibahas ya oleh penanya dan jawabannya oleh narasumber. Biasanya merujuknya kepada hadis Nabi yang berbunyi muru auladakum bis shalah inda sab'in wadribuhu inda asyrah. Ya, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah. Nah, di sini ada kata-kata wadribuhu, doroba itu dimaknai memukul kalau mencapai usia 10 tahun. Apakah hadis ini legitimasi kekerasan di dalam hukuman ya? Kalau saya sering menjawabnya begini. Pertama, hukuman itu bertahap. Buktinya umur 7 tahun tidak diperintahkan untuk langsung memukul, tapi diperintahkan untuk sholat saja. Dan jeda waktu untuk membiasakan sholat itu cukup lama, 3 tahun. Dari umur 7 sampai 10 tahun. Maka perintah sholat selama 3 tahun itu pasti membekas. Kalau sudah terbiasa, tidak perlu dipukul waktu umur 10 tahun. Kecuali kalau orang tuanya itu tidak pernah memerintahkan. Anaknya sudah umur 7 tahun, tidak pernah diperintah sholat. Nah, itu yang menyebabkan umur 10 tahun masih belum mau sholat. Sehingga perlu lebih tinggi perlakuannya dengan jalan dipukul. Dan dipukul di sini itu seperti yang dijelaskan Pak Bina tadi, itu sifatnya tidak menyakiti. Kalau tidak menyakiti itu berarti bukan ke organ vital, misalnya di wajah ya, kemudian di bagian bawah ya, atau bagian yang sensitif. Tentu bukan itu, memukul ya dengan kaki, kemudian bagian tapak tangan yang sifatnya itu hanya membuat anak tersebut tidak mengulangi lagi dari perintah, tidak melanggar lagi perintah untuk sholat. Itu alasan pertama ya. Kemudian alasan yang kedua
alasan psikologis. Anak itu kalau usia 7 tahun masih perlu dibimbing dan keteladanan orang tua yang menentukan. Kalau orang tuanya itu rajin sholat di rumah atau di masjid, niscaya anaknya itu akan mengikuti tanpa perintah. Apalagi kalau orang tuanya mengajak di bareng-bareng bersama ke masjid, lama-lama dia terbiasa. Maka kalau seperti itu umur 10 tahun sudah tidak perlu lagi dipukul. Nah, jadi pukulan itu adalah jalan terakhir secara psikologis, bukan jalan pertama. Itu penanganan shock terapi ya, yang bukan menyebabkan luka-luka atau cacat, dan itu jalan terakhir setelah nasihat, bimbingan, contoh teladan dilakukan. Nah, inilah kalau saya memaknai hadis Nabi tentang legitimasi hukuman fisik di dalam pendidikan Islam itu. Jadi jangan dimaknai terbalik ya. Kalau terbalik itu nanti melanggar HAM, kemudian tidak sesuai dengan teori pendidikan modern. Kemudian yang berikutnya, motivasi. Ini ada teori motivasi dari Al-Qabisi agar guru itu memberi motivasi, dukungan kepada murid atau pelajar, semangat belajar, rajin dan tekun belajar. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu disebut dengan ing ngarsa sung tulodo ing madya mbangun karsa tutwuri handayani. Itu berarti memberi motivasi ya, dari depan, dari belakang, dari samping, memberikan keteladanan. Ini juga ditekankan oleh pendidikan menurut Al-Qabisi. Saya lanjutkan sedikit lagi, nanti setelah ini tanya jawab biar agak tuntas. Kurikulum. Kurikulum menurut Al-Qabisi itu ada dua macam, yaitu yang pertama disebut dengan ijbari. Ijbari itu adalah kurikulum yang wajib, yang sudah dijabarkan ya, ditetapkan bagi anak muslim. Misalnya adalah mempelajari Al-Quran, itu ijbari, wajib. Dan doa-doa, termasuk ibadah, sholat, puasa, itu perlu ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai agama itu. Biasa kita kalau mendengar lantunan syair di musola atau di langgar di desa itu, cilik-cilik dididik gitu agama kan gitu ya. Masa kecil diajarkan agama. Atau kalau kita mendengar perumpamaan itu adalah ta'lim fi shighar kanaksin alal hajar wa ta'lim fil kibar kanaksin alal ma'. Mendidik belajar pada waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Masih muda, bisa dibentuk batunya. Tapi kalau belajar atau mendidik di waktu besar, dewasa, ibarat mengukir di atas air, bendanya bergerak. Jadi belajar Al-Quran pun begitu. Kalau masih kanak-kanak, dia hafalannya kuat, pikirannya masih jernih, mudah menerima huruf-huruf hijaiyah, melafadzkannya, menghafalkannya. Tapi kalau sudah SMA, sudah kuliah, belum bisa membaca Al-Quran, nah itu lebih berat, butuh waktu lebih lama karena pikirannya sudah bercampur aduk dengan berbagai persoalan kehidupan. Ini yang ditekankan oleh Al-Qabisi dalam kurikulum ijbari. Dan anak tidak dididik Al-Quran sebelum dididik Al-Quran sebelum yang lain. Al-Quran itu sejak dini. Kemudian yang kedua adalah kurikulum ikhtiyari. Nah, ikhtiyari ini bisa termasuk ilmu yang modern, ilmu umum seperti
matematika ya, atau bahasa, syair. Syair ini saya jadi teringat dengan ucapannya Umar bin Khattab yang mengatakan, alimu auladakum as-sibaha warrimaya wa ma hasuna minasyair. Ajarkan anak-anakmu melempar lembing, kemudian menunggang kuda, berenang, dan syair-syair yang baik. Ini termasuk kurikulum ya, kurikulum untuk anak, dan itu diajarkan. Walaupun Al-Qabisi ini benar seperti yang kita bahas tadi, tidak memiliki lembaga, tidak mempunyai organisasi, apalagi partai ya, belum ada pada waktu itu. Tapi kalau pemikiran kan bebas, terbuka. Menulis buku saja bisa sampai kepada kita. Coba kita hitung berapa abad itu bukunya Al-Qabisi itu sampai ke kita itu. Dari abad ke-10 ya, katakanlah sampai abad ke-11 masa hidupnya. Abad 11 lah, sekarang sudah abad 21. Berarti berapa abad itu? 10 abad, tapi masih yang tafi'u bih, bermanfaat, ilmunya mengalir, pahalanya sampai ke zaman kita ini. Ya kan, berarti dia masih relevan dengan zaman itu ilmunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu sejarah. Ini termasuk ikhtiari. Dan ilmu keterampilan. Keterampilan berarti apa itu? Skill. Nah, skill. Namun Al-Qabisi menekankan kurikulum itu mendahulukan ijbari dulu. Jangan anak diajari matematika masih kecil sebelum belajar Al-Quran ya, atau belajar sejarah di waktu kecil. Kalau sekarang kan anak TK sudah diajari bahasa Inggris, bahasa Arabnya belum bisa membaca Quran sudah diajari bahasa Inggris. Jadi masa selanjutnya dia akan berat untuk memulai lagi belajar Al-Quran. Dan Al-Quran itu kan bukan hanya huruf dan pengetahuan, tapi nilai. Itu masalahnya. Internalisasi nilai itu sejak dini menurut Al-Qabisi. Namun demikian Al-Qabisi berusaha untuk menggabungkan. Jadi dua-dua kurikulum itu penting, ijbari maupun ikhtiari. Cuma memperlakukannya bertahap sesuai dengan perkembangan psikologinya. Yang terakhir, metode mengajar menurut Al-Qabisi. Saya catat ada 2 di sini. Yang pertama menghafal. Kalau menghafal ini hampir semua pesantren kan masih menerapkan hafalan, baik hafalan Al-Quran, hadis, syair-syair, qasidah. Itu artinya pemikiran Al-Qabisi itu langsung atau tidak langsung kita terapkan. Kita menerapkan mengajar dengan menghafal, tidak perlu mengklaim itu dari Al-Qabisi, tidak perlu. Tapi ada similarity, kemiripan ya. Al-Qabisi menganjurkan metode mengajar dengan menghafal. Kita ternyata di sini banyak menerapkan menghafal, terutama di pesantren. Yang hufat itu hafidhoh itu kan karena mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya sampai hafal. Berarti itu sejalan dengan konsepnya Al-Qabisi. Kemudian memahami, setelah menghafal memahami isinya. Maca Quran sak maknane kan gitu. Lirik syair yang biasa kita baca tentang tombo ati iku limo sak wernane, termasuk dalamnya maca Quran sak maknane kan begitu. Jadi dari membaca, menghafal, kemudian memahami. Kemudian ini yang mempengaruhi lembaga pendidikan pada zaman Al-Qabisi, yaitu kutab. Kutab ini barangkali kalau kita sekarang tidak lain adalah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Coba kita lihat TPA itu, apa ngajarkan matematika? Enggak kan? TPA itu ngajarkan baca tulis Al-Quran. Ya, cuma itu saja yang diajarkan. Nah, itulah
yang diniatkan oleh Al-Qabisi dalam pendidikan anak usia dini pada waktu itu, ya. Dan yang kedua, selain hafalan, Al-Qabisi menawarkan metode mengajar dengan drill. Drill itu mengulang-ulang. Kemudian ada mailu. Mailu itu kecenderungan. Nah, kecenderungan itu misalnya mencintai Al-Quran. Itu metode mailu namanya, ya. Bukan hanya membaca, menghafal, tapi mencintai Al-Quran. Bagaimana mencintai Al-Quran? Itu ada daya tarik supaya anak cinta Al-Quran. Terus al-fahmu itu memahami. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan comprehension, itu memahami isi Al-Quran, kemudian ajaran agama Islam. Saya kira menarik sekali apa yang digagas oleh Al-Qabisi ini, dan kita bisa aktualisasikan, ya, walaupun dengan menyesuaikan kondisi yang ada sekarang yang berkembang di tanah air kita ini. Daripada kalau kita membaca buku-buku pendidikan anak menurut pakar barat yang sekuler, yang tidak menanamkan nilai-nilai Islam atau akidah yang lurus, sekuler itu kan terpisah dari agama, kan masih lebih baik kita gunakan, ya, khasanah intelektual dunia Islam seperti ini. Dulu juga tahun 1993, seingat saya itu ada pakar dari Indonesia, Profesor Koni Semiawan, itu membuat satu pemikiran bagaimana mendidik seks pada anak usia dini. Dia dengan cara membuat visualisasi pelajarannya itu dalam bentuk komik berjudul Adikku. Judulnya Adikku, isinya adalah pendidikan seks untuk anak-anak. Waktu diluncurkan buku itu langsung mendapat respon banyak dari umat Islam dan bangsa Indonesia itu, sehingga buku itu kemudian tidak jadi diberlakukan atau dicetak. Dan saya waktu itu mencari bukunya itu, kepingin tahu isinya seperti apa. Ternyata tidak ketemu, keburu di bredel. Nah, itulah, ya, kalau mendidik anak yang belum waktunya seperti pendidikan seks sudah diberikan sejak usia dini, anak TK, anak SD diajarkan, itu kan belum waktunya, maka bisa menimbulkan risiko yang itu, ya, membawa kerawanan. Mungkin anak jadi dewasa lebih cepat daripada umur semestinya, maka tidak jadi diberlakukan itu, ya, sampai sekarang tidak jadi. Nah, kita belajar dari pengalaman seperti itu, maka penting untuk mendidik anak dengan nilai-nilai keislaman. Begitu untuk tambahan materi ini, supaya sinkron dengan presentasi dari Pak Bina. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan, waktunya masih longgar.